A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana atas limpahan nikmat yang tak terhingga dari sisinya kepada kita semua sampai detik ini, alhamdulillah masih kita merasakan banyak sekali kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan kehidupan kita ini. Salah satunya kemudahan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang baru saja kita lakukan, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan duduk sejenak ba'da maghrib sampai menjelang isya. Semoga Allah mencatat amal kita semua detik ini menjadi amal soleh kita. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan juga ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan kali ini, bab yang terakhir dari kitab Thaharah, yaitu tentang haid fil haidhi wan nifas, yaitu hukum-hukum seputar haid dan nifas. Mungkin bagi bapak-bapak ya, mungkin ini seolah-olah wah ini pembahasan untuk perempuan tok ini. Enggak. Bapak-bapak, mas-mas juga wajib mengetahui hal ini. Kenapa? Bukan mereka yang mengalami, tapi perempuan-perempuan sekitar bapak-bapak yang mengalami. Entah istrinya, entah saudarinya, entah anak-anaknya perempuan, atau bahkan ponakannya, tetangganya perempuan, mungkin akan menjumpai kasus ini kemudian bertanya kepada bapak-bapak, Pak, ini gimana kok keluar darah? Wah, aku ya bingung ini. Wah, nah ini tentu enggak diinginkan. Bagi ibu-ibu ini penting, bagi bapak-bapak pun juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui hal ini. Langsung saja ma'asyiral muslimin wal muslimat, pembahasan kita mulai tentang definisi dulu nggih. Haid ini apa sih? Kemudian nifas ini apa? Bismillah. Insya Allah sudah pada paham semua guys. Ini cuma sekedar memberi gambaran saja. Haid itu adalah darah yang secara alami atau tabiatnya wanita keluar. Ini keluarnya dari dinding rahim ya. Dinding rahim di waktu-waktu tertentu. Jadi enggak keluar terus, tapi ada masanya ini keluar. Ini dalam kondisi perempuan sehat dan bukan melahirkan. Jadi dalam kondisi perempuan sehat, dalam tiap pekan, tiap bulan ada fase keluar darah ini, darah haid ini. Ini tentang haid. Kemudian tentang nifas sendiri, ini adalah darah juga yang keluar dari perempuan dari tempat yang sama, disebabkan kelahiran. Disebabkan kelahiran. Dua bab ini berkaitan erat ya, karena konsekuensinya hampir mirip. Kemudian hukum-hukum yang terkait dua darah ini kalau keluar juga mirip. Kemudian permasalahan pertama di bab ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentang kapan darah ini keluar dan kapan berakhirnya. Dibahas di sini tidak ada haid bagi perempuan sebelum mencapai umur 9 tahun. Jadi 9 tahun ya ibu-ibu, bapak-bapak,
bagi yang punya anak sudah umur-umur segini sering-sering ditanyakan. Soalnya nanti kalau sudah keluar darah ini dia sudah dewasa. Sudah wajib sholat dan seterusnya. Kenapa umur 9 tidak ada, di bawah 9 tidak ada haid? Karena sejak dahulu sampai sekarang menurut pengalaman tidak ada perempuan di bawah umur 9 pernah mengalami haid. Jadi ketika umur 7 enggak ada ceritanya perempuan yang haid. Umur 8 tidak ada kasusnya perempuan haid. Sering ditemukan ketika 9. Jadi ketika umur 9 tahun mulai masa haid ini muncul. Dan juga diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Idza balagatil jariyatu tis'a sinin fahuwa imra'atun." Jika anak perempuan itu sudah sampai umur 9 tahun, fahiya imra'atun, maka dia sudah jadi perempuan dewasa. Jadi kalau umur 9 tahun mulai dicek ya anak-anaknya sudah keluar darah ini atau belum. Ini ketika awal keluar, batasannya umur 9. Kemudian kapan berakhirnya haid ini keluar? Wala haidha ba'da khamsina sanah fil ghalib. Tidak ada keluar darah ini lagi setelah perempuan melewati fase umur 50 tahun. Secara mayoritas, enggak keseluruhan, tapi mayoritas perempuan umur 50 tahun haidnya sudah berhenti. Alias masa masa menopause. Sudah tidak ada lagi darah haid yang keluar sebagian besar ketika perempuan menginjak umur 50 tahun. Ini juga dikuatkan dengan riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, idza balagatim ra'atu khamsina sanah kharajat min haddil haidhi. Jika perempuan sudah sampai umur 50 tahun, maka dia sudah keluar dari batas haid. Ini secara seringnya, mayoritasnya, kebanyakannya. Tapi kalau nanti ada 1-2 kasus 50 tahun kok masih haid, ya ini ya sebagian kecilnya saja. Wallahu ta'ala alam. Ini ya kapan mulai haid itu dan kapan berakhirnya, yaitu tatkala perempuan menginjak umur 9 tahun, berakhirnya tatkala perempuan menginjak umur 50 tahun. Wallahu ta'ala alam. Kemudian masyarul muslimin, permasalahan kedua tentang hukum haid dan nifas ini, minimal haid itu kalau keluar dan maksimalnya berapa lama sih darah ini keluar? Apakah 5 hari, apakah 7 hari atau bahkan 2 minggu? Di sini tertulis was-sahihu annahu la hadda li aqallihi wa la li aktsarihi. Tidak ada batasan. Nas dari Nabi enggak ada. Minimal darah ini keluar sampai maksimalnya berapa enggak ada. Wa innam yurja'u fihi ilal adati wal urfi. Keluarnya darah ini dikembalikan ke kebiasaan wanita tersebut. Jadi enggak ada batas minimalnya. Darah ini keluar 3 hari enggak ada, maksimal 12 hari enggak ada. Intinya dikembalikan kepada urf, adat masing-masing wanita di daerah tersebut. Jadi kalau biasa wanita-wanita yang sudah dewasa ya kita tanya, Bu, Mbak, biasa haid itu berapa? Oh, di sini biasanya 7 hari atau 6 hari atau dan seterusnya. Tapi ghalibul haid yang sering terjadi di antara wanita yang pernah diteliti, situ au sab'un, ada wanita itu haidnya selama 6 atau 7, ini saja. Kalau enggak 6 hari haidnya dia berarti 7. Di bawah itu jarang, lebih dari ini jarang. Jadi ghalib mayoritas perempuan haidnya itu kalau enggak 6 hari 7 hari. Jadi dicek ya. Misalkan anak sudah bilang haid 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Mulai 6 hari dicek masih keluar enggak darahnya.
Oh seharian ini nggak keluar, misalkan diketahuinya pas kencing ya, nggak keluar. Oh berarti sudah selesai haidnya, suci, sholat. Soalnya ada konsekuensi di sana, mandi kemudian sholat kembali setelah sebelumnya tidak sholat. Jadi sebagai orang tua ya terutama ya harus bahasanya jueh. Ini kok anakku atau istriku sudah seminggu lebih kok nggak sholat, alasannya darahnya keluar. Kalau sudah lebih dari 7 itu darahnya sudah meragukan ya. Jadi sudah hari ke-8 itu meragukan apakah ini darah haid atau darah yang lain. Itu harus dicek dari ciri darahnya. Insya Allah akan kita jelaskan di kasus yang terakhir. Ini ya hitungan ghalib yang sering terjadi di masyarakat. Orang itu perempuan kalau enggak haidnya 6 hari 7 hari. Kemudian masalah berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kok permasalahan haid kayak gini dibahas sih? Emang efeknya apa sih ke ibadah kita? Banyak Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, perempuan kalau dia sedang haid sama nifas ada beberapa hal ibadah ya yang haram dilakukan. Nekat dilakukan nggak berbuah pahala, bahkan dosa. Yaitu yang pertama nggak boleh dilakukan ya bagi perempuan yang haid dan nifas. Yang pertama al-wad'u fil farji. Ini khusus yang sudah berkeluarga nggih, yaitu berhubungan badan di tempat keluarnya darah. Itu tidak boleh selama darahnya masih keluar di waktu haid dan nifas. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, fa'tazilun nisa'a fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Jauhilah oleh kalian wanita-wanita di dalam masa haid mereka, dijauhi, jangan dicampuri, dikumpuli. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, jangan kalian mendekati perempuan-perempuan tersebut sampai mereka suci, Ini bukan berarti perempuan yang haid atau istrinya yang sedang haid enggak boleh maksudnya enggak boleh serumah bareng, sekamar bareng, enggak, bukan maksudnya itu. Maksudnya di sini berhubungan suami istri di tempat keluarnya darah tersebut. Dan juga Nabi SAW tatkala turun ayat ini beliau mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Berbuatlah kepada istrimu yang sedang haid itu sebebas-bebasnya, segala sesuatu, bercumbu, bermesraan silahkan, illa nikah, kecuali berhubungan badan di daerah situ. Wallahu ta'ala alam. Jadi meskipun masa haid, masa nifas itu bapak-bapak ini libur ya istilahnya ya, tapi masih ada cara lain untuk istilahnya berkumpul dengan istrinya bebas, segala sesuatu boleh dilakukan kecuali satu tadi, menggauli di tempat keluarnya darah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, perempuan yang haid itu tidak boleh ditalak, tidak boleh dicerai, nggak boleh dicerai. Ya ini mungkin ya kita nggak terbayang ya kasus cerai ini. Tapi kalau dalam kondisi marah, ini kadang terlontarkan. Marah. Kalau posisi tenang-tenang gitu nggak ada ceritanya laki-laki kok dalam masa tenang jalan-jalan bareng habis makan, "Dik, kamu saya." Enggak ada. Itu muncul tatkala emosi, piring dibanting, wah, apalagi Bu yang dibanting, Bu? Wah, jendela dibanting, motor dibanting, wah, kemudian dia ucapkan kamu saya cerai. Ini kalau terjadi tatkala perempuan itu haid, enggak jadi itu, harus dirujuk lagi, enggak boleh. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fatalliquhunna li'iddatihinna di surat Tolak ayat 1.
maka ceraikanlah mereka perempuan-perempuan itu, istri-istri kalian, li'iddatihinna, tatkala suci. Pas haid enggak boleh. Jadi kalau mau nalak nanya dulu, lagi haid enggak? enggak mungkin ya, emosi ya. Emosi enggak mikir itu. Ini pernah terjadi kasusnya kepada Ibnu Umar, anaknya Umar Ibnul Khattab, namanya Abdullah ya, mencerai istrinya, dilaporkan ke Nabi. Nabi memerintahkan Umar, murhu, perintahkan anakmu, fal yuraji'ha, rujuk kembali dia. Jadi istrinya dirujuk lagi karena talaknya jatuh tatkala istrinya sedang haid, enggak boleh. Tapi talaknya kelong ya. Jatah talak itu yang bisa rujuk 2. Talak 1, talak 2 ini masih rujuk. Jadi talak pertama kepake sama dia, pas haid dirujuk itu, berarti hilang 1. Jatahnya tinggal 2. Yang rujuk masih bisa sekali. Talak yang ketiga, talak bain namanya, tidak bisa rujuk lagi. Tidak bisa rujuk lagi, pisah seperti orang asing. Enggak boleh nikah lagi kecuali perempuan tadi sudah dinikahi laki-laki yang lain, dicerai, baru dia datang kedua kalinya untuk nikah lagi. Jadi tentang talak ini ya Masya Allah ya, aturannya jelas, komplit. Jadi kalau ada kasus ini kasus itu bisa dipelajari tentang masalah talak ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian konsekuensi perempuan yang sedang haid gak boleh sholat. Insya Allah ini sudah paham ya. Ibu-ibu kalau gak sholat itu seneng apa sedih, Bu? Sedih ya? Atau liburan? Ayo jujur. Sedih Pak, gak bisa sholat. Masya Allah ya. Tapi tetap Bu gak boleh sholat. Kalau nekat sholat dosa, gak dapat pahala, dosa. Ini berdasarkan sabda Nabi kepada Fatimah bin Abi Hubeish. Beliau mengatakan, idza aqbalatil haidatu fada'is shalah. Jika haid ini datang kepadamu, maka tinggalkanlah sholat. Gak boleh sholat, gak boleh sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Kemudian yang keempat, lanjut, ini kaitannya dengan sholat pula, yaitu mirip sholat ya, puasa. Puasa juga sama. Wanita yang haid dan nifas tidak boleh atau haram berpuasa. Ini puasa tinggal 2,5 bulan ya kalau nggak salah ya. Ini sudah tanggal 23 Jumadil Akhir kalau nggak salah. Setelah Jumadil Akhir selesai, bulan apa Pak? Rajab. Habis Rajab, Sya'ban. Nabi Sya'ban, Ramadan. Nah, puasa. Jadi nanti ya qadarullah misalkan Ramadan awal kok terkena ini rutinitas bulanan, ya dinikmati saja. Tidak sholat, tidak puasa, meskipun yang lain bisa sholat, bisa puasa, sholat taraweh dan yang lainnya, gak ada masalah, karena puasa gak boleh, haram. Kemudian yang kelima, yaitu perempuan yang haid tidak boleh melakukan atau haram melakukan ibadah tawaf. Tawaf itu ibadah mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Ini gak boleh, karena tawaf ini seperti sholat, cuman bedanya tawaf boleh bicara, sholat tidak boleh. Dan juga berdasarkan sabda Nabi kepada Aisyah ini tatkala ikut haji sama Nabi, qadarullah Aisyah ini haid, sedih akhirnya. Manasik haji, kata Nabi, if'ali ma yaf'alul hajj, kerjakan wahai Aisyah segala yang dikerjakan jemaah haji itu. Lempar jumrah, kemudian apalagi ihram, kemudian apalagi mabit, kemudian wukuf di Arafah, dan menyembelih, itu kerjakan semuanya seperti jamaah haji yang lain. Ghaira, kecuali an la tatufi bil baiti, jangan engkau tawaf di Ka'bah hatta tadhuri, sampai engkau suci. Jadi perempuan yang haid tidak boleh tawaf, karena ada syarat tawaf ini suci dari hadas kecil dan hadas besar. Wallahu ta'ala a'lam.
Banyak ini. Nomor 5 tidak boleh tawaf. Nomor 6 tidak boleh membaca Al-Quran. Membaca enggak ya? Membaca Al-Quran ini menurut pendapat mayoritas ahlul ilmi dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan setelah mereka. Akan tetapi di sini ada catatan, jika perempuan membutuhkan untuk membaca, seperti dia harus murojaah hafalannya, kalau enggak di murojaah hilang. Wah, ini bagi para penghafal Quran ya, murojaah ini penting. Sekali sehari enggak murojaah, hafalannya nyampur-nyampur, enggak bagus. Atau mengajarkan anak-anak perempuan di sekolah-sekolah, ini Quran harus dibaca, ini ustadzahnya lagi haid, enggak apa-apa, karena ada kepentingan untuk mengajarkan Al-Quran di sekolah-sekolah. Atau membaca wirid-wirid, zikir-zikir yang di situ potongan ayat Quran, seperti doa apa Pak yang ada Robbana atina itu ya, Robbana atina fid dunya hasanah, itu wirid doa tapi bersumber dari Quran. Ini enggak apa-apa. Kalau tidak ada kebutuhan seperti itu, maka perempuan yang sedang haid atau nifas enggak boleh baca. Ini menurut sebagian pendapat ahlul ilmi. Kalau dilihat menurut sebagian pendapat ahlul ilmi, wallahu ta'ala alam. Jadi kalau ibu membutuhkan baca Quran, silahkan dibaca. Kalau tidak, enggak usah membaca Al-Quran, baca terjemahannya saja. Kalau misalkan butuh untuk melakukan kesibukan yang bermanfaat. Kemudian yang ketujuh, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak wal muslimat, ibu-ibu sekalian, seorang yang haid itu tidak boleh mashul mushaf, menyentuh mushaf langsung, tidak boleh. Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh Quran ini kecuali orang-orang yang suci. Meskipun tafsiran ayat ini berkaitan dengan para malaikat, tapi di sana ada isyarat juga, Quran yang ada di bumi ini juga tidak disentuh kecuali orang yang suci pula. Wallahu ta'ala a'lam. Mushaf ya, kemarin insya Allah sudah pernah kita jelaskan mana mushaf, mana terjemahan. Yang enggak boleh itu yang mushaf, jangan disentuh. Kalau Quran terjemahan atau aplikasi di HP boleh, silahkan. Kemudian yang ke-8, tidak boleh ibu-ibu yang sedang haid dan nifas ini dukhulul masjid wal lubsu fihi, masuk masjid dan tinggal lama di sana. Nabi SAW bersabda, la uhillul masjidah li junubin wala haidin, aku tidak menghalalkan masjid ini bagi orang junub, laki-laki atau perempuan, wala haidin, begitu pula tidak boleh bagi perempuan yang sedang haid, tatkala sedang haid. Wallahu ta'ala alam. Ini dalilnya hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga dihasankan oleh Ibnul Qattan. Bisa dilihat di kitab Nailul Autor. Wallahu ta'ala alam. Dan juga alasannya, dahulu Nabi ketika beliau iktikaf, rumah sama masjidnya itu jejer ya, beliau mendekatkan kepalanya ke pintu masjid yang di situ nyambung ke rumahnya Aisyah. Aisyah di dalam kamarnya, kemudian menyisiri Nabi, kepalanya dikeluarin di jendela gitu ya. Di sini kemudian dari kamar Aisyah itu menyisiri kepala Nabi. Aisyah saat itu dalam kondisi haid. Sebenarnya ngapain repot-repot, ke masjid saja jejer Nabi disisiri. Tapi qadarullah lagi haid, Aisyah tidak berani masuk masjid. Dari kamarnya saja kepala Nabi dikeluarkan, kemudian kepalanya disisirin. Wallahu ta'ala alam. Ini beberapa dalil yang menunjukkan perempuan yang haid tidak boleh masuk masjid atau tinggal lama di sana. Tapi kalau sekedar lewat ya, mengambil barang yang ketinggalan, tidak ada masalah, asal aman dari kotoran yang ditakutkan terjatuh di sana, dari darahnya yang menetes. Wallahu ta'ala a'lam.
Ini ma'asyiral muslimin ada 8 ya perkara yang perempuan yang haid atau nifas tidak boleh atau haram untuk melakukannya. Berhubungan di kemaluan, kemudian ditalak, kemudian sholat, puasa, tawaf, membaca Quran, menyentuh mushaf, masuk dan tinggal di masjid. Duduk lama di masjid. Ya nanti kalau ada pengajian duduknya di luar. Kalau enggak seperti yang dilakukan sahabat dahulu, wudu ya. Wudu untuk meringankan hadasnya, bukan untuk mensucikan dia, meringankan hadasnya, kemudian masuk ke masjid. Wallahu ta'ala, asal dijaga biar kotorannya atau darahnya tidak ada yang menetes di masjid. Ini bab yang keempat. Kemudian seorang perempuan yang haid itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu ada yang wajib mereka lakukan tatkala mengalami masa haid ini. Yang pertama, yujibul ghusla, wajib bagi perempuan yang haid tatkala haidnya selesai wajib mandi, yaitu mandi besar. Seperti yang dahulu pernah kita jelaskan, meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat untuk mengangkat hadas besar. Ini yang pertama. Yang kedua, perempuan yang haid itu sudah masuk kategori dewasa. Dia sudah bukan anak-anak lagi. Jadi umur 9 tahun anak kita kok sudah haid, dia sudah dewasa. Kalau sudah dewasa keluar rumah ya nggak boleh kecuali pakai kudung. Kalau masih kecil mungkin kelewatan ya, lupa ngasih kudung, nggak ada masalah di bawah 9 tahun. Tapi kalau sudah 9, ayo kudungnya dipakai dulu. Kemudian sudah sholat belum? Sudah wajib sholat. Dan konsekuensi perempuan-perempuan yang haid yang lainnya. Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima sholatnya perempuan yang telah haid, maksudnya dewasa ya, kecuali dengan memakai khimar, yaitu kerudung. Khimar pakai kha ya, memakai kerudung alias penutup kepala. Dan wajib baginya menutup aurat tatkala sudah mengalami haid ini, karena sudah ada beban syariat di sana. Jadi kalau sudah dewasa itu sudah tinta catatan malaikat itu sudah mulai nulis. Di bawah itu sebelum dewasa tidak. Kemudian yang ketiga, kewajiban. Kalau tadi wajib mandi, yang kedua wajib sholat alias dia sudah dewasa dan wajib menutup aurat ya. Kemudian yang ketiga, al-i'tidadu bihi. Seorang yang haid pula ini sebagai takaran atau ukuran untuk menghitung masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa iddah itu tatkala perempuan ditalak oleh suaminya, itu dia masuk ke masa iddah, yaitu masa menunggu apakah suaminya merujuk dia kembali atau enggak. Nah, ini ditunggu selama 3 kali suci. 3 kali suci, tandanya ya ini haid, suci, haid lagi, suci lagi, haid lagi, suci lagi. Jadi kalau sudah mengalami 3 kali haid, nanti otomatis 3 kali suci, masa iddahnya selesai, dia pisah dengan suaminya seperti wanita dan lelaki asing. Tidak boleh serumah lagi. Tapi kalau pas dia mengucapkan talak masih serumah, gak ada masalah, karena ini masih suami istri di masa iddahnya. Nanti suaminya kalau berkehendak akan merujuknya, kalau tidak berkehendak ya dipulangkan ke rumah orang tuanya. Berarti dia emang gak ingin rujuk, tapi nanti masih 3 kali suci lagi ditunggu, siapa tahu dijemput disuruh balik lagi ke rumahnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi masa iddah itu bilangan 3 kali suci atau 3 kali haid kemudian suci, itu bilangan untuk menghitung masa iddah. Nah, jadi harus dihitung ya. Kemarin suamimu mentalakmu
Kapan? Oh, tanggal sekian. Setelah tanggal itu sudah mengalami berapa haid kamu? 1, 2, 3. Ya sudah bukan suami istri lagi, pisah. Kalau mau rujuk lagi nggak boleh langsung ya, akad nikah baru lagi. Harus akad nikah baru lagi kalau masih talak yang raj'i, masih talak yang pertama atau kedua. Wallahu ta'ala alam. Kemudian konsekuensi perempuan yang haid ini ketika iddah ya, dicerai suaminya kok mengalami haid, ini berarti di dalam kandungannya suci dari bibit bayi yang dikandungnya. Berarti iddahnya cuman 3 kali suci tok atau 3 bulan, tidak sampai melahirkan. Karena kalau dia haid berarti nggak ada janin yang berkembang di rahimnya bersih. Rahimnya bersih. Jadi masa iddahnya 3 kali suci ditunggu, tidak perlu sampai melahirkan. Tapi kalau dicerai, loh kok nggak haid, berarti itu hamil. Itu hamil. Maka dia iddahnya panjang ya, sampai melahirkan. Waktu suaminya untuk berpikir merujuk kembali lama ya, sampai 9 bulan 10 hari. Wallahu ta'ala alam. Jadi Masya Allah, haid ini banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Jadi harus diperhatikan dengan baik kapan tanggal saya haid pertama. Oh sudah 6 hari, oh sudah 7 hari, maka segera untuk mandi kemudian sholat kembali. Kemudian ada di sini tanbih peringatan dari penulis kitab ini, ketika suci nggih ibu-ibu, ketika ibu-ibu suci dari haid atau nifas sebelum tenggelam matahari. Jadi jam 5 sore ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau ibu-ibu suci pas mandi sore itu kencing misalkan kok enggak keluar lagi bersih, tadi siang juga bersih, sore juga bersih, itu suci jam 5 sore. Lazimaha an tusalliya dhuhra wal asra min hadzal yaum, maka wajib bagi ibu-ibu sholat duhur sama asar jam 5 sore itu. Ini ya. Jadi jam 5 sore kok ibu-ibu merasakan sudah suci, ibu-ibu sholat kembali, tapi sholatnya bukan sholat asar dok, sholatnya duhur dan juga asar. Begitu juga barang siapa perempuan suci sebelum terbit fajar, yaitu sekitar jam 3 pagi atau setengah 4 pagi. Di sini ibu-ibu bangun kemudian ke kamar mandi, loh kok sudah enggak keluar bersih, enggak ada kuning-kuning atau coklatnya, tidak ada darah sama sekali, berarti suci. Ini lazimaha an tusalliyal maghriba wal isya'a min hadhil lailah. Ibu wajib sholat maghrib isya di malam itu. Di malam itu wajib untuk sholat maghrib sama isya. Alasannya apa? Lianna waqtas salati tsaniyah waktun lis salatil ula fi halil udri. Karena waktu sholat yang kedua itu adalah masuk juga ke waktu sholat yang pertama tatkala ada udzur. Gambaran seperti ini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu safar, kemudian safarnya itu sejak dari jam 10 ya pagi, kemudian sampai di tempat lokasi jam 5 sore. Bapak ibu sholat apa ini? Duhur sama asar, ya kan ya? Nah, begitu juga ibu-ibu kalau jam 5 sore suci, itu waktu melakukan sholat duhur asar bebarengan. Duhur dulu ya baru asar. Di waktu tatkala udzur, dua sholat ini masuk dalam satu waktu, digabung, dijamak. Kalau dikosor nggak boleh ya, dikosor hanya untuk musafir saja. Kalau selain musafir nggak boleh kosor. Terus sholatnya gimana? Ya sudah jam 5 sore mandi wajib, kemudian sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Begitu juga ketika bangun jam setengah 4 pagi kok suci, atau jam 12 malam kok suci, ibu-ibu wajib sholat isya di malam itu plus maghribnya.
karena di waktu itu dua waktu sholat ini boleh dikerjakan tatkala ada udzur. Ini menurut pendapat jumhur para ulama dari madhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi bapak ya mengingatkan ibunya, Bu, sucimu kapan? Jam 4 sore, ayo sholat duhur juga lo. Ojo asare tok. Duhurnya juga sholat, asarnya terlebih lagi karena itu masih waktu asar ya. Duhur masuk ke waktu asar tatkala ada udzur. Wallahu taala alam. Itu tentang haid, pembahasannya kurang lebih seperti itu. Sampai jam berapa ya? Sampai tinggal berapa menit lagi? 7. Ya mungkin yang sisa pembahasan kita terangkan secara cepat ya, soalnya masih ada banyak, yaitu tentang nifas. Nifas ini apakah ada kadar minimalnya? Habis melahirkan itu darahnya keluar sampai berapa lama atau kadar maksimalnya? Maka jawabannya la hadda li akol, minimalnya enggak ada. Bisa jadi setelah melahirkan 7 hari berhenti, bisa jadi 2 pekan baru berhenti darahnya, bisa jadi. Minimalnya enggak ada. Dilihat darahnya masih keluar atau enggak. Tapi kalau maksimalnya ada, yaitu 40 hari. 40 hari ibu-ibu. Kalau darah di hari 20 keluar nifas, masih di hari 25 keluar nifas, 30 keluar itu nifas, 40 ini masih nifas. Ketika 41 jangan. Nifas itu maksimalnya keluar selama 40 hari. Ini berdasarkan perkataan Tirmidzi. Beliau mengatakan ajma'a ahlul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum ala anna nufasa tada'u salata arba'ina yauman illa antara tuhra qabla dalika. Seluruh para ahlul ilmu dari kalangan sahabat-sahabat Nabi dan setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka sepakat bahwasanya perempuan-perempuan nifas ini meninggalkan sholat selama 40 hari. Kecuali sebelum 40 hari ini sudah melihat suci, maka dia sudah selesai nifasnya, mandi kemudian sholat kembali. Wallahu ta'ala alam. Dan juga berdasarkan hadis Ummu Salamah ini istrinya, salah satu istri Nabi ya. Beliau mengatakan kanatin nufasa'u ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam tajlisu arba'ina yauman. Dahulu para perempuan yang nifas di masa Nabi, mereka duduk tidak sholat selama 40 hari. Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kemudian Syekh Albani mengatakan mauqufun dhaif, mauquf yang dhaif. Hadisnya dhaif ya, tapi hadis yang dhaif bisa jadi kuat kalau ada asar para sahabat yang kita sebutkan di awal. Seperti perkataan Imam Tirmidzi tadi, ini menguatkan hadis yang dhaif ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ini Pak, jadi kalau Bapak Ibu merasakan masa-masa melahirkan atau kerabat-kerabatnya terdekat, dikasih tahu nifas itu maksimalnya 40. Lebih dari itu enggak dianggap nifas. Itu darah yang satu lagi, yaitu darah penyakit. Jadi ada 3 darah yang bikin ibu-ibu bingung. Yang pertama darah haid, penjelasannya tadi. Yang kedua darah nifas. Yang ketiga darah istihadhah, darah penyakit. Ini yang akan kita bahas terakhir. Istihadhah ini adalah darah yang keluar, yang dalam keluarnya mengucur ya, tidak menetes, mengucur gitu dari pembuluh darah. Pembuluh darah ini lokasinya ada di rahim. Darah istihadhah ini berbeda. Ini darah penyakit ya, ini darah penyakit. Ibu-ibu jangan bingung. Kok biasanya enggak keluar darah di tanggal-tanggal ini, kok keluar darah? Itu darah penyakit. Insya Allah ibu-ibu pahamlah, haid ibu-ibu itu awal bulan, ada yang tengah bulan,
ada yang di akhir bulan. Kok ada keluar darah di luar waktu itu, atau nifas sudah 40, 41 masih keluar darah, masuk ke darah ini, darah penyakit. Dari segi hukumnya beda, dan dari sifat jenis darahnya beda. Kalau darah istihadhah ini tidak mencegah ya ibu-ibu untuk melakukan sholat dan puasa dan juga berhubungan suami istri, nggak ada masalah, boleh semuanya. Karena darah istihadhah ini bukan darah haid, beda. Bukan darah haid, jadi dia darah biasa, darah penyakit, bukan darah haid sama darah nifas, beda. Jadi ibu-ibu kalau keluar darah istihadhah ini dihukumi ibu-ibu itu suci, tetap wajib sholat, wajib puasa kalau Ramadan, kemudian boleh berhubungan dengan suaminya. Dalil hal ini yaitu perkataan hadis dari Fatimah bintu Abi Hubaish. Beliau mengatakan Allah Ta'ala, beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, aku ini terkena darah istihadhah, aku enggak suci, apakah aku meninggalkan sholat? Kata Nabi, enggak. Darah istihadhah itu penyakit, bukan haid. Jika haidmu datang, iya kamu enggak sholat. Ketika haidmu pergi, maka mandi, cucilah darahmu yang masih ada, soalnya darah penyakit, maka sholatlah. Wallahu ta'ala alam. Darah istihadhah ini darah penyakit, tetap wajib sholat. Kalau tetap keluar pas mau sholat gimana? Bersihkan di tempat keluarnya, kemudian dilap dengan kapas, kemudian ditutup atau diikat atau dipakaikan pembalut, sholat biar nggak jatuh darahnya di tempat sholat. Ini penyakit ya. Dulu sahabiah ada yang teruji dengan darah haid ini keluar terus ibu-ibu selama 7 tahun. 7 tahun darah ini keluar terus. Ya dia tiap sholat dibersihkan, pakai baju bersih, sholat. Nanti kotor lagi, sholat lagi, bersihkan lagi, pakai baju bersih, sholat di sholat yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya ini yang disampaikan Afan. Soalnya ini pembahasannya lumayan ya. Kalau kita jadikan dua enggak pas juga. Jadi kita jadikan satu pembahasan saja pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita masuki bab baru. Kitab Thaharah sudah selesai. Kita akan masuk ke Kitabu As-Shalah, kitab yang membahas tentang sholat. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurangnya kami mohon maaf. Ada benarnya itu datang dari Allah semata. Mungkin ada pertanyaan enggak Mas? Kayaknya enggak usah nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu ada pertanyaan? Bisa ditunda nggih pertanyaan nggih? Atau nanti pas di luar? Nggih, soalnya saya sudah dilihatin bapak-bapak ini. Enggak. Sudah waktunya adzan, insyaallah sudah masuk ke Isya, kita akhiri. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.